Tuban dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. DPR hari ini dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketuanya Puan Maharani mengesahkan revisi RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi di tengah penolakan civil society dan aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Yang sangat mengejutkan itu pengamanan di DPR, di gedung DPR yang katanya gedung wakil rakyat itu dilakukan sangat ketat, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk kalau tanpa ID yang jelas, dan pengerahan pasukan dari TNI dan Polri itu dilakukan secara besar-besaran. Ini terkesan suasananya sangat genting, seakan negara itu mau perang saja. Video yang beredar luas di platform X menunjukkan suasana di halaman kompleks parlemen ketika pasukan gabungan itu sedang melakukan apel dalam jumlah yang sangat besar. Ramai banget, Bre. Sejak pagi buta pasukan berdatangan ke komplek parlemen. Ini kalau kita lihat yang paling banyak datang ini memang anggota dari TNI. Ini kawal oleh polisi militer lagi. Total anggota Polri dan TNI itu yang dikerahkan dalam pasukan gabungan itu mencapai 5.021 personel. Ini luar biasa ya penjagaannya. Mereka tampaknya nggak mau kecolongan lagi dan apapun yang terjadi harus aman. Itu pengesahan dari RUU TNI ini. Jadi nggak boleh sampai ada mahasiswa yang lolos yang bisa masuk ke gedung MPR DPR atau gedung parlemen tepatnya ya, karena di situ juga ada DPD kan. Selain penjagaan yang diperketat, itu nggak sembarangan loh orang yang bisa masuk ke gedung parlemen. Saya misalnya mendapat sejak pagi itu dari sisi pengamanan itu beredar beberapa protap atau petunjuk, misalnya satu, gerbang akses masuk keluar komplek DPR RI hanya melalui Senayan Park. Itu dari pintu belakang ya, tapi itu pun katanya personilnya harus dipertebal. Dipertebal nih jumlahnya tentu harus sangat banyak. Kemudian gerbang untuk escape untuk kondisi darurat gitu ya. Ini Manggala Wana Bakti di lewat kehutanan itu dibuka, tapi ini hanya akan dibuka setelah menunggu perintah dari pimpinan dan itu hanya dipergunakan untuk masuk kendaraan. Sementara kalau Anda yang mungkin sering ke gedung DPR itu kan ada pos setapak pospol gitu yang di belakang di gedung yang berdekatan dengan stasiun dan halte busway di Palmerah itu.
Itu hanya dibuka untuk mereka yang punya ID card DPR, MPR, dan DPD. Sementara untuk wartawan itu yang ber-ID card itu bertanda dari 3 lembaga ya. Jadi ini memang untuk wartawan diberikan ID card khusus untuk yang bisa masuk ke situ. Yang lain tidak diperkenankan masuk. Pokoknya siapapun yang akan masuk itu diperintahkan untuk ditanya tanpa keterangan yang jelas, apalagi tidak punya ID card tidak boleh masuk. Kalau toh boleh masuk itu barang-barang yang dibawa itu harus diperiksa. Sementara dari Sekjen MPR DPR itu yang ada surat edaran atau semacam pemberitahuan dari pimpinan dan kepada pegawai Sekjen DPR RI disebutkan bahwa sehubungan dengan adanya unjuk rasa di pintu gerbang Pancasila, pintu keluar masuk kendaraan roda 4 dan pintu gerbang utama depan itu pintu keluar masuk kendaraan roda 4 juga untuk sementara itu ditutup. Ini memang selalu ditutup ya, kebanyakan memang melihat pintu Senayan sering dibuka dan pintu masuk itu dialihkan ke pintu Senayan. Ini biasanya tapi untuk para petinggi-petinggi negara pintu masuknya itu tetap lewat pintu gerbang yang di depan ya, pintu keluar masuk kendaraan roda 4. Tapi karena sekarang ini banyak sekali pengunjuk rasa itu selalu memilihnya berunjuk rasa di depan gerbang pintu masuk depan itu di Gatot Subroto ya jalannya itu kalau tidak salah saya, selalu ditutup gitu. Kemarin itu berlangsung unjuk rasa dan yang menarik di depan itu rupanya ada juga pengunjuk rasa itu yang mendukung disahkannya RUU TNI. Ada beberapa orang yang membawa spanduk di situ dan kemudian rupanya ada iseng ini netizen ini yang membuat videonya, dia mewawancarai para unjuk rasa yang mendukung RUU TNI itu, tapi ternyata mereka tidak tahu menahu soal apa yang dibahas di dalam gedung. Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Nggak tahu. Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin Mas sama yang sama. Gak tahu juga Mas. Oke, siap. Makasih. Pengetatan ya, penjagaan yang super ketat gitu, disiapkan juga skenario pengalihan ruas jalan itu hanya itu, tapi situasional saja kalau sampai terjadi kemudian unjuk rasa yang sangat besar dan kemudian kendaraan-kendaraan tidak bisa melaluinya, ya itu akan dilakukan pengalihan arus ruas jalan. Tapi tampaknya nggak diperlukan untuk pengalihan ruas jalan ini. Berbeda dengan rapat-rapat paripurna pengesahan RUU sebelumnya, kali ini kelihatan sekali ada mobilisasi itu dari fraksi-fraksi yang ada ya, 8 fraksi. Karena 8 fraksi itu hadir dan yang hadir itu jumlahnya cukup banyak meskipun berangsur-angsur ya. Total akhirnya itu yang hadir dari 580 anggota DPR itu 412 orang itu hadir dari 8 fraksi. Dan ketika Ketua DPR Puan Maharani menanyakan persetujuan para anggota DPR ini, pengesahan itu mereka langsung semua aklamasi KUR menyatakan setuju. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama ya terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap
tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dari pernyataan Puan tadi terdapat 3 poin krusial ya. Poin Puan Maharani menjelaskan ketiga perubahan itu terkait dengan penambahan tugas pokok TNI, kemudian penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif dan penambahan masa dinas TNI. Untuk penambahan 2 tugas pokok dalam operasi militer selain perang disebutkan meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Ini penting ini, kayak sekarang itu misalnya banyak sekali ya warga negara kita yang di-sekat di luar negeri, jadi yang dijebak jadi operator judol ya di luar negeri itu. Kelihatannya perlu operasi-operasi itu kan belum kemarin ya itu pemerintah Indonesia berhasil mengembalikan ratusan orang dari Myanmar itu yang disebut sebagai operasi senyap ini ya, ratusan warga Indonesia yang terjebak sebagai operator judol di luar negeri itu kemudian berhasil dipulangkan. Nah, berkaitan dengan soal penempatan atau posisi yang di lembaga-lembaga sipil dan pemerintahan yang bisa ditempati oleh TNI aktif itu terjadi perubahan. Kalau sebelumnya itu hanya 10, itu kemudian disepakati ada 14 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh TNI yang masih aktif. Ini angkanya berubah-ubah ya, tadinya 15, kemudian 16, tapi ternyata kemudian disepakati itu hanya 14. Di luar lembaga-lembaga itu ya TNI yang mendudukinya ya harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara masa dinas yang semula diatur usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama itu juga mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Puan ketika tadi menyampaikan itu dia menjamin bahwa perubahan RUU TNI itu tetap menghormati prinsip supremasi sipil dalam menjalankan pemerintahan. Soal ini kan yang paling banyak dipersoalkan oleh para aktivis ya. Nah, apa saja 14 kementerian dan lembaga yang boleh ditempati oleh perwira TNI aktif itu? 9 diantaranya berasal dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 yang sebelumnya kan 10 sudah diatur gitu, ditambah 5 kementerian dan lembaga lagi. Dari 10 yang sebelumnya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dihapus karena dianggap belum ada urgensinya untuk menempatkan personel TNI aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa saja ini saya bacakan ya. Kalau dari undang-undang yang lama itu 9 ya, yang saya sebutkan tadi. 1, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. 3, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan Presiden dan kesekretariatan militer dan Presiden.
keempat Badan Intelijen Negara, kelima Badan Cyber dan atau Sandi Negara, keenam Lembaga Ketahanan Nasional, ketujuh Badan Search and Rescue SAR Nasional, kedelapan Badan Narkotika Nasional, 9 Mahkamah Agung. Nah, 5 tambahannya yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB, berikutnya adalah Badan Penanggulangan Bencana, kemudian yang ketiga Badan Penanggulangan Terorisme, keempat maksud saya Badan Keamanan Laut, dan kelima maksud saya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Jadi karena ada tambahan 5 itu kemudian jadinya 14 ya yang sekarang dibolehkan ya, kementerian dan lembaga diduduki oleh militer aktif. Sementara soal batas usia, di pasal 53 mengatur bahwa prajurit TNI dengan pangkat bintara dan tamtama pensiun pada usia 55 tahun. Ini nambah 2 tahun. Lalu perwira tinggi bintang 1 pensiun usia 60 tahun, nambah 2 tahun. Perwira tinggi bintang 2 pensiun usia 61 tahun, nambah 3 tahun. Dan kemudian perwira tinggi bintang 3 pensiun itu usia 62 tahun atau nambah 4 tahun. Nanti ada ketentuannya siapa saja yang undang-undang ini berlaku ya, ada ketentuan pada usia berapa diatur, itu detailnya nanti Anda bisa baca itu nanti dalam keputusan dari Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh rapat paripurna itu. Di awal ini perubahan Undang-Undang TNI itu, revisi Undang-Undang TNI itu ditolak oleh koalisi masyarakat sipil karena mereka itu khawatir ini akan menjadi satu pertanda bahwa kembalinya TNI itu ke dunia politik atau dui fungsi, day to day politik gitu ya. Dan ini pun sebenarnya juga sempat diingatkan oleh Ketua Tim Reformasi TNI yang pernah menjadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia berbicara di bedah buku di KBRI di Tokyo, Jepang. Saya yakin sebagian dari Anda itu pasti mengikuti peristiwa bagaimana rapat-rapat ini dikebut karena ini memang mengejar agar bisa disahkan sebelum reses gitu ya. Jadi memang kemudian dilakukan rapatnya di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Hotel Fairmont, dan pada waktu itu kan kemudian ada 3 aktivis dari Kontras yang mengatasnamakan sebagai koalisi masyarakat sipil menggeruduk, disebutnya begitu ya, tapi kalau 3 sebenarnya nggak beruduk, yang mendatangi itu berunjuk rasa dan kemudian terjadi menghebohkan karena mereka itu didorong keluar sampai jatuh ya aktivisnya ya. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Setelah itu, yang ini cukup mengejutkan nih buat saya adalah dia dikerahkan kendaraan tempur dari Koopsus ya di Fairmont Hotel itu ya. Cuman 3 orang dari koalisi masyarakat sipil saja, dari Kontras saja kemudian disikapi dengan situasi yang sangat serius, seolah sangat-sangat tegang. Dan kemudian juga ini pelakunya dilaporkan oleh Satpam ke Polda Metro Jaya dan kasusnya juga langsung ditindaklanjuti. Jadi memang terkesan sekali bahwa pemerintah ini bersama DPR tuh all out, pokoknya apapun penolakannya, siapapun yang menolak itu jangan sampai membatalkan rencana revisi ini. Ini yang saya kira yang kemudian banyak orang menjadi khawatir karena ini gaya-gaya di eranya Jokowi yang nggak peduli seperti apapun protes dari masyarakat sipil, pokoknya kalau pemerintah punya mau jalan terus. Dan ini sekarang juga dilakukan oleh pemerintahnya Prabowo dalam soal RUU TNI. Padahal sebenarnya kalau saya melihat ini lebih pada komunikasinya saja ya, gaya komunikasinya, karena kalau kita lihat misalnya ada penambahan dari 5 kementerian dan lembaga itu sebenarnya semua relevan untuk ditempati oleh TNI. Tapi persoalannya kan ini yang perlu dipahami, tadi saya komunikasinya, dan kemudian ada trauma dari bangsa ini terhadap keterlibatan ABRI pada waktu itu dalam politik yang disebut sebagai dui fungsi ABRI. Jadi ketika kemudian mereka terkesan sangat memaksakan agar semua ini lolos, kemudian koalisi masyarakat sipil itu mencurigainya. Ini jangan-jangan ini hanya
semacam sinyal awal bahwa TNI akan kembali ke dui fungsi ABRI. Kalau itu terjadi, memang negara ini makin setback. Saya Sumenel Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.